Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini pemirsa? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Dan alhamdulillah pada hari ini saya Nigaluh dan Saya Rosa Azhar dapat berkesempatan untuk menyapa Anda kembali dalam acara Sentuhan Kolbu Anda di Hati. Tentunya di Sentuhan Kolbu sore hari ini ya Teh ya, kita akan menyajikan obrolan ringan dan insya Allah bermanfaat untuk Anda semua ya Teh ya. Dan kita ngobrolnya nggak berdua karena sudah menghadirkan juga narasumber. Betul. Yang akan kita tanyakan seputar tema yang akan kita hadirkan kepada Anda, yaitu keluarga sebagai motivator utama. Dan narasumber beliau adalah Dr. Adib Sofia SSM Hum, salah satu pengajar dan juga jabatannya sebagai Sekarang ketua program studi. oh iya Kaprodi ya. Untuk jurusan apa? Sosiologi agama. Sosiologi agama. Nah, sosiologi dan sekarang bicara masalah motivator. Kalau motivator utamanya Galuh siapa? Kalau saya sih ibu saya kayaknya Teh. Ibu saya. Selalu mendorong untuk selalu rajin, disiplin gitu. Kalau Teteh? Keluarga. Keluarga. Ya, semuanya keluarga. Ya udah, kita tanya ke Ibu Adib ya. Kenapa gitu kalau keluarga itu harus menjadi sebagai motivator utama bagi kita? Bagi kita ya. Karena semua pernah ngerasain jadi anak ya. Iya. Kalau misalnya kita melakukan aktivitas apapun ya, itu kan semangat dan lesunya kita berangkat dari keluarga ya. Kalau misalnya ada terjadi sesuatu hal di dalam rumah, pasti kita mau full bed atau low bed gitu adalah dari rumah. Oh, jadi dicasnya di rumah Di ya. rumah. kembali ke rumah Betul gitu ya. ya. Karena memang di dalam keluarga itu adalah, kalau dalam sosiologi keluarga kan ya, dalam kehidupan bermasyarakat, keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat yang di situ memiliki banyak fungsi ya. Di antaranya misalnya fungsi biologis ya, kan didekap oleh ibu itu enak ya, mendapatkan kehangatan, mendapatkan kasih sayang ya, suami dengan istri juga demikian ya. Kemudian ada yang namanya tempat kembalinya psikis karena kita ingin selalu di rumah gitu ya. Kemudian ada terkait dengan ekonomi, kita saling mendukung, membiayai satu dengan yang lainnya ya. Dan yang paling penting adalah keluarga sebagai tempat untuk membudayakan berbagai jenis aktivitas yang dapat membuat hidup kita menjadi lebih berkualitas. Kenapa kita itu. hidup harus ada motivator? Iya, Bisa nggak kalau misalnya nggak ada motivator? Iya, kita Motivasinya dari diri sendiri aja gitu. dari diri sendiri. Bisa nggak? Ya, itu namanya motivasi internal Oh, ya. gitu. Dari diri sendiri, tapi itu juga terbangun dari dalam keluarga. Oh, tetap Jadi ya, ada yang ada. namanya motivasi internal dan motivasi eksternal ya. Nah, internalnya ini juga tumbuhnya pada tahap awal adalah dari dalam keluarga. Kan lahirnya kita di dalam keluarga. Besarnya kita di dalam keluarga, terpupuknya karakter kita dari keluarga. Sehingga mau tidak mau, kalau keluarga ini nggak memotivasi anggotanya, maka lambat laun ya sudah tidak akan tercapai segala macam hal yang dicita-citakan dalam kehidupannya yang lebih baik. Seperti itu. Kalau Allah mengatakan ya dalam Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi adakanlah di antara kamu sebuah golongan, termasuk di dalamnya keluarga ya, yang apa ya, yang beramar ma'ruf nahi mungkar di situ. Jadi dalam kita berkeluarga tujuannya harus jelas, yaitu apa? Membuat satu sama lainnya saling membangun. Ada yang amar ma'ruf ya, ada yang nahi mungkar ya, ada yang berbuat kebaikan dan ada yang mencegah kepada yang mungkar, kepada yang buruk ya. Sehingga kemudian goalnya adalah tu'minuna billah, sehingga kita sama-sama memiliki tujuan beriman kepada Allah. Karena apa? Karena tujuan dalam hidup ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Oke. Ya, itu kalau dalam keluarga. Lalu Bu Adib bagaimana nih ya Teh, kita penasaran jadi menciptakan keluarga yang saling membangun satu sama lain. Saling seperti itu. membangun satu sama lain ya. Yang tentunya yang pertama adalah komunikasi keluarga ya. Harus diawali dulu dari saling memahami bagaimana sebetulnya identitas diri keluarga itu, anggota keluarga itu. Ya. Yang pertama tentu saja masing-masingnya dulu mengenal dirinya sendiri. Ya, kalau dalam
pembahasan psikologi kan biasanya sebelum ke motivasi harus dari ini dulu, apa namanya, kesadaran terhadap dirinya sendiri dulu atau self awareness ya. Kesadaran terhadap siapa diriku. Maka kalau dalam Al-Qur'an bahasanya adalah man arafan nafsahu faqad arafa rabbahu, begitu ya. Kita akan mengenal Allah, kita akan mengenal semuanya, kita akan eksis kalau kita mengenal dirinya sendiri dulu. Nah, ini yang kadang-kadang pada anak-anak milenial agak sulit mengenalnya, karena anak milenial itu punya kriteria hibrid. Hibrid itu adalah gado-gado campuran ya. Dia dapat dari rumah, dia dapat dari YouTube, dia dapat dari sekolah ya. Sehingga identitas dirinya itu seperti apa? Agak sulit untuk menyimpulkan mozaik dirinya itu. Nah, ini yang perlu dibantu oleh orang tua untuk mengenal terlebih dahulu sebetulnya potensimu itu apa toh Dek ya. Keinginanmu sebetulnya apa? Hobimu apa? Hobiku sebetulnya itu menggambar. Ya udah, berarti kita perlu support untuk dia itu kuliah misalnya di desain grafis ya. Hobimu itu apa? Apa yang membuat kamu suka? Karena ada juga hukum yang mengatakan bahwa ketika seseorang mencintai apa yang dikerjakan, dia akan sukses di situ. Kalau dia terpaksa, susah untuk mendapatkan goals yang yang ingin dicapainya. Misalnya kayak Teh Ocha, kan dari dulu konsisten nih di dunia seperti ini, di dunia penyiaran ya, happy gitu rasanya ya. Jadi kayak di tempat kerja kayak bukan beban aja karena dibawa happy, yaitu akhirnya sampai sekarang masih eksis. Mbak Galuh juga nanti kan seperti itu juga, eksis seperti Teh Ocha sampai sekarang masih seperti ini ya, karena memang dilandasi rasa suka. Jadi lebih dahulu dibantu anak untuk dan juga orang tua sebetulnya banyak yang nggak tahu diri juga. Masing-masing saling mengingatkan ya. Sebetulnya identitasmu itu seperti ini, bapak itu ketua RT loh, misalnya kita mengingatkan kan begitu ya. Ayah kan sebetulnya imam rumah tangga, imam keluarga, sholatnya dong ya, imamin kita biar kita selalu jamaah. Kan anak bisa mengingatkan juga. Jadi kesalingan dalam keluarga itu suatu hal yang penting. Artinya dalam langkah membangun keluarga itu hal-hal yang perlu dibekali, itu salah satunya itu juga ya. Kalau misalnya hanya berlandaskan cinta kayaknya harus nampaknya perlu banyak waktu cinta ya. Oh gitu ya. Itu tetap penting ya, dari prinsip keluarga sakinah yang tafahum, tasamu, mahabbah. Mahabbah itu tetap menjadi bagian yang penting ya. Tetapi kemudian tujuan untuk melakukan pernikahan dan melanggengkan eksistensi keluarga kita tetap harus dicapai, yaitu untuk membuat kualitas hidup kita menjadi meningkat. Tujuannya tentu kepada tadi tu'minuna billah ya, beriman kepada Allah, melakukan segala sesuatu ini untuk beribadah. Ya. Bu Adib, artinya saya ingin bertanya juga ya, menjadi seorang, apalagi sudah menjadi orang tua dan punya anak, harus mampu memotivasi anak-anaknya. Di antara pasangan suami dan istri harus bisa saling memotivasi. Tadi kan motivasi itu bisa tumbuh berkembang kalau kita memahami diri kita sendiri. Tafahum. Nah, langkah memahaminya dirinya tuh seperti apa nih yang harus kita, biar kita paham ketika kita sudah memahami diri kita sendiri, kita juga akan belajar memahami pasangan kita, orang tua kita, orang tua pasangan, bahkan anak-anak kita. Soalnya jangan-jangan saya juga belum memahami diri kita sendiri. Who am I? Bertanya ya, selalu bertanya gitu. Siapakah diriku sebetulnya? Untuk apa aku ini hidup? Kan tujuannya begitu ya. Memahami dirimu itu sebetulnya seperti apa? Aku adalah seorang, kadang-kadang saya juga masih bertanya. Misalnya saya adalah muslimah. Kalau begitu muslimah itu harus seperti apa? Ya. Muslimah yang terlahir di Jawa. Orang Jawa seperti apa? Ya. Saya masih seneng loh nyanyi-nyanyi yang khas Jawa gitu. Boleh saya nyanyi nggak? Boleh banget. Misalnya gini, sejak kecil ibu saya selalu menyanyikan itu. Jadi saya lambat laun hafal. Prosedulur podo elingo, nggonmu urip ning alam donya, temenono nggonmu ngaji, tembe mburi ben ora rugi. Elingo yen katimbalan, yen wis wanci raleh wakilan,
disandangi sarwa putih yen wis mangkat ra bisa mulih ditumpakke kereta Jawa lan rodane rupa manungsa dijujuke jero guwa tanpa bantah tanpa kloso. Belajar juga filosofi Jawa ya. Wah, ini karena saya orang Jawa. Udah diajarkan sejak kecil sejak ya. kecil diajarkan. Karena saya orang Jawa, saya memahami filosofi Jawa seperti itu, tentang kematian, tentang apa yang perlu kita persiapkan untuk bekal kita di akhirat, gitu. Ya, kematian memotivasi hidup lebih bermanfaat gitu ya. Betul, iya. Nanti kalau sudah kita masuk ke dalam goa yang nggak ada siapa-siapa itu, kita mau apa lagi? Sudah nggak ada. Terputus semuanya kecuali 3 hal, kan gitu ya. Nah, itu kita tadi kaitannya dengan identitas diri. Saya itu perempuan Muslim ya, Jawa misalnya ya gitu, atau Indonesia kalau misalnya ada campuran dari mana-mana. Kemudian saya ini inginnya seperti apa? Tanya terus ke dalam diri itu, tanya terus. Nah, ini gunanya dialog di dalam rumah. Jadi kalau orang tua itu perlu nggak sendiri-sendiri di gadget masing-masing gitu, tapi ada dialog. Ya. Dek, kamu itu inget nggak waktu kecil kamu tuh seperti ini gitu, diingatkan dengan identitas dirinya yang untuk anak milenial hibrid atau campuran dari mana-mana itu tadi. Ya. Sehingga diskusi di dalam rumah itu menjadi kata kunci untuk anak menggali sendiri siapa sebetulnya dirinya. Nah, setelah dia kenal apa kelebihan-kelebihan dan apa kekurangan-kekurangan yang dia miliki, dia kita bantu untuk memaksimalkan potensi yang dia miliki. Kalau untuk contohnya nih kita jadi penasaran banget. Contoh konkret percakapannya yang bisa kita lakukan tuh seperti apa sih, Bu? Dalam mengajak anak untuk mengenali diri. Mengenali diri. Contoh percakapannya tuh gimana? Iya. Mbak, misalnya ya, umur berapa dulu? Karena ini harus menyelesaikan bahasa ya. Beda bahasa. Makanya itu ada psikolinguistik, ya, ada juga sosiolinguistik untuk memahami background orang yang berbeda-beda, gitu. Nah, kita memang memiliki gaya komunikasi yang berbeda. Pada anak milenial ya, yang kemudian lahir pada tahun 80-an ke sini, tentu bahasa kita berbeda dengan generasi sebelumnya maupun sesudahnya. Ya, ini kaitannya dengan mungkin tayangan beberapa waktu yang lalu tentang karakter anak milenial ya. Yang pertama tuh mereka tuh nggak suka untuk digurui ya, sehingga ibu atau orang tua jangan menempatkan sebagai guru, ibu atau ayah ya jangan menempatkan sebagai guru, tapi menempatkan sebagai teman ya, sebagai teman. Kemudian libatkan anak dalam aktivitas ayah dan ibu, itu juga memotivasi ya. Misalnya sering kali dibawa ke rapat-rapat ya, sering kali dibawa ke tempat saudara ya. Kemudian mungkin seringkali ada dialog-dialog waktu family time yang diambil khusus ya. Misalnya kalau di rumah saya itu pagi hari ya, habis subuhan itu kita sambil ngopi-ngopi, ngeteh-ngeteh apa yang kau lakukan hari ini ya, apa planningmu hari ini, sambil habis maghrib. Habis maghrib ke isya, setelah semua ngaji kan mau makan malam. Nah, itu juga family time ya. Apa yang sudah dilakukan gitu. Jadi itu komunikasi yang bagus akan menggali sebetulnya anak itu siapa, potensinya apa. Sudah bisa mulai ditemukan dari ya. situ baru kemudian kalau udah terjalin, motivasi mulai dihembuskan, nggak bisa langsung. Ya, tadi kita sudah membicarakan ya Teh tentang bagaimana memotivasi anak, membuat anak itu bisa sadar dirinya itu siapa gitu ya Bu Adip. Lalu Bu Adip, kalau misalkan ada nih, kalau sekarang nih Teh, kalau untuk anak-anak yang keluarga masih punya anak-anak, mungkin masih bisa dijalin ya. Tapi kalau bagaimana kalau sudah memiliki anak yang sudah remaja dan sudah terlanjur untuk tidak terbuka dengan keluarganya gitu. Oh, tidak terbuka dengan keluarganya. Ya, itu kan berarti dia sudah mencari kebahagiaan di luar keluarga ya. Karena sebetulnya hidup itu inginnya tuh happy, Mbak. Kalau bisa kan gitu ya. Se-happy mungkin. Kalau nggak menemukan kebahagiaan di dalam keluarga, pasti dia akan cari di luar. Di situ dia lebih bahagia, di situ dia lebih setara ya, di situ dia lebih eksis untuk didengarkan orang lain daripada di rumah terus ya, ada yang selalu mengatur ya, ada yang selalu tidak mau mendengarkan ya. Itu bagaimana caranya kalau sudah di luar rumah? Sedikit-sedikit Mbak, didekati agar dia happy untuk kembali ke rumah
ya. Misalnya mungkin melibatkan orang lain, temennya mungkin ya, ayo untuk sering-sering main ke rumah ya. Dan orang tua memang harus punya waktu untuk selalu mendiskusikan segala sesuatu pada anak. Jangan sampai kemudian orang lain lebih memahami dibandingkan dengan orang tuanya. Iya, betul. Iya, kan kadang-kadang begitu ya, senang curhat ke siapa-siapa gitu, dengan teman-temannya dia lebih bisa mencurahkan semua perasaannya, tetapi dengan keluarganya tidak. Nah, ini perlu dibangun sejak kecil, Mbak. Kalau dalam diskusi kita beberapa waktu yang lalu, sejak dari kita membina rumah tangga itu sudah merupakan sebuah seleksi yang luar biasa. prosesnya harus pakai tahapan itu dulu, tahapan jangan itu dulu, asal begitu karena ya, kita biar punya kuat. tujuan di dalam keluarga. Dan selalu ingat 3 itu tadi ya Mbak ya. Tafahum, tasamu, dan mahabbah. Okay. Cinta, jangan lupa Mbak. Nah, kadang di hidup itu adalah pilihan, bahkan juga kita tidak bisa memilih. Misalnya ada pilihan yang saya hidup sendiri, saya tidak punya pasangan, begitu. Motivasinya apakah kekuatannya harus cari dari luar? Konsep keluarga sekarang ini kan sudah berkembang ya, dari nuclear family atau keluarga inti. Sekarang itu yang namanya pendidikan atau pembentukan motivasi keluarga sudah meluas menjadi extended family, atau kalau kita sering menggunakan istilah keluarga batih ya, keluarga batih. Jadi kalau kita melihat berbagai macam kasus-kasus itu kan ya, itu sistem itu bisa rusak dengan rusaknya keluarga batih, anggota keluarga yang di luar itu ya. Misalnya dari sopirnya gitu kan, dari sepupunya yang tinggal di situ. Nah, ini logikanya bisa kita balik. Kalau begitu pembentukannya pun ya bisa melibatkan keluarga batih atau extended family. Nah, berbagai macam gerakan perempuan saat ini tidak hanya fokus pada nuclear family, ayah, ibu, anak. Tetapi extended family atau keluarga secara luas ya. Makanya tadi saya mulai dari kuntum khaira ummatin ya. Jadi bukan hanya menyebut ke keluarga, tapi keluarga sebagai sebuah unit terkecil masyarakat. Yang di situ kemudian kita bisa memahami konsep itu bukan hanya sekedar ayah, ibu, anak, tetapi sebagai sebuah umat, sebagai sebuah unit kecil dari anggota masyarakat. Ya, jadi pelibatan orang-orang yang ada di sekitar itu sangat penting untuk menumbuhkan motivasi. Oke, terima kasih banyak Ibu Adib. Sama-sama. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, silakan. Bagaimana memotivasi keluarga di masa pandemik ini, Ustazah? Memotivasi keluarga di masa pandemik ya. Mungkin maksudnya karena saat ini kan sering di rumah terus di kali ya. Di rumah terus, bangun tidur dengan keluarga, mau tidur dengan keluarga lagi ya. Kayaknya kayak udah nggak perlu motivasi aja. Nggak perlu. Bisa mengalir terus ya udah diomongin terus. Tapi jangan kebanyakan, overdosis juga nggak boleh. Gitu. Iya, karena kita kalau dari pagi udah motivasi, bangun tidur motivasi, semangat. Ketemu lagi motivasi ya dengan caranya. Caranya qaulan ma'rufah ya, kita berikan sentuhan-sentuhan dengan kata-kata yang baik, cara-cara yang baik ya, qaulan sadidan, cara-cara yang benar. Nah, itu kan perlu belajar sendiri tuh tentang komunikasi. Nah, yang tadi saya sampaikan, yang paling sulit dari orang tua adalah bisa mendengar itu tadi. Yaitu saya dengung-dengungkan kemana-mana, karena kenyataannya anak zaman sekarang itu hanya mencari tempat untuk pendengar yang bisa mendengarkan dirinya. Kadang-kadang ada ya tadi yang kasus anak keluar rumah ya, itu kan karena nggak ada yang mau dengar. Sudah aku cari keluar rumah saja, karena nggak ada yang mau dengar. Di rumah nggak ada yang mau dengar. Kemampuan untuk mendengarkan itu sangat penting ya. Jadi kita harus memiliki timing yang tepat untuk mendengarkan, kan begitu ya. Timingnya harus tepat. Jangan sampai ketika anak nggak mau diganggu, dia lagi ingin sendiri, ruang sendiri, kata tulus ya, tapi malah justru orang tuanya masuk kan gitu ya, ngasih ceramah lagi kan. Anak nggak suka seperti itu. Tapi dia maunya apa, kita dengarkan. Kamu inginnya gimana, kamu targetnya apa yang kamu ingin kembangkan ya. Nah, ini kita gali terus Mbak dengan diskusi-diskusi. Tapi jangan terus marilah kita buka forum ini, jangan terlalu formal. Sambil lihat televisi ya, sambil menikmati YouTube bersama, sambil berkebun, sambil bertanam ya,
sambil beternak ikan, beternak ayam atau apa, kan Iya. sambil diskusi itu berjalan. Berarti Nah. menciptakan suasana indah di rumah gitu ya. Baik, Bu Teh. Adip. Menciptakan Justru suasana kalau indah saya di rumah. ingin tanya terkait dengan pola dan kemasan, karena setiap orang pasti akan memilih itu ya. Iya, Saya kira setiap orang tua pasti pengen yang terbaik buat Iya, anak-anaknya. betul. Isinya sama, tapi kok yang didengar orang luar gitu, bukan Iya, mamanya betul. sendiri. Nah, mungkin ada alternatif pola atau kemasan komunikasi yang Iya. pas tuh seperti Ya, apa komunikasi gitu. yang pasti. Sebetulnya kan Al-Quran mengajarkan ya la ikraha fiddin, ya. Apa namanya, tidak ada pemaksaan dalam beragama, walaupun konteksnya pada saat itu masuk agama Islam tuh nggak boleh ada pemaksaan, tapi bisa juga kita maknai bahwa ketika kita mengajarkan nilai-nilai kebaikan, norma-norma kepada anak, jangan dengan pemaksaan. Pokoknya harus ya udah. Dengan kata harus nggak bisa ditawar tuh anak bisa pergi dari rumah deh kalau udah harus gitu ya. Tapi dengan pelan-pelan, la ikraha fiddin. Ya. Kenapa? Kota penarus minal ghayyi, udah jelas kok mana yang baik dan mana yang benar. Ya. Maka dia diskusinya adalah anak tuh diajak berpikir. Mana yang menurut kita sama-sama baik, mana yang menurut kita sama-sama tidak baik. Ya, sehingga dari diskusi itu ketemu anak biar menyimpulkan sendiri, diarahkannya. Jangan terus ini seharusnya begini loh kesimpulannya, sehingga kamu jangan melakukan hal itu sekali lagi. Udah dah, Mbak. jadi Mbak serem Galuh ya. pergi ke dari rumah. Artinya juga tetap harus menghargai proses ya. Al-Quran mengajarkan itu, cara-cara berkomunikasi itu Al-Quran mengajarkan. Dan tidak bisa dilihat langsung hasil dari proses komunikasi itu ya. Nggak Jadi bisa. tetap harus Iya, bertahap, sabar Mbak. ya. Sabar ya, harus sabar. Kok belum ya, kadang-kadang ya, aduh sampai nggak tahu lagi deh harus bagaimana jadi orang tua. Tapi tetap jadi orang tua harus tetap belajar. Oh iya. Ya, Berarti nih Bu Adip, saya mau tanya, gimana, ini kan Mbak? menciptakan keluarga yang saling memotivasi. Artinya bukan hanya orang tua yang memotivasi anak, tapi anak juga punya peran. Nah, saya sebagai anak nih Bu Adip, hendaknya yang perlu saya lakukan nih apa nih untuk mendukung menjadi keluarga yang saling membangun satu sama lain. Mbak, ini kan juga tahu ya, yang namanya orang tua juga punya target-target hidup loh. Iya, ya. walaupun udah jadi tua, bukan berarti ini selesai sampai di sini Iya, kan? Iya. menunggu waktu Pasti- gitu ya. Ya pasti punya target-target hidup ya. Oh sekarang apa namanya, ayahku ingin mengikuti pengajian di daerah yang jauh misalnya, karena bosan pengajian di sekeliling rumah gitu ya. Ditanya kebutuhannya apa, oh diantar, kebutuhannya cuma diantar, nanti dijemput lagi ya. Jadi disupport, maunya tuh apa gitu. Jangan sampai kemudian orang tua nggak punya tempat juga untuk mencurahkan pikiran-pikirannya atau keinginan-inginannya kepada anak. Maka tadi kata kuncinya kalau bagi saya setiap keluarga itu kesalingan itu. Iya, Salingan bukan hanya pada suami dan istri tapi juga anak. Ya, dari awal saya tekankan anak boleh mengkritik orang tua, anak boleh mengingatkan orang tua. Itu sudah nggak haram di dunia keluarga milenial. Ya. Jangan kamu mengatur orang tua, aku sudah tahu asam garam lebih banyak daripada kamu. Waduh, itu kan jangan kayak gitu ya. Iya. Oh, Ini itu kalau bukan orang misalnya tua kalau di milenial. keluarga sudah penuh tercurah motivasi, ini motivator-motivator nggak laku. Nggak laku. Harus dari keluarga dulu. Ini masalahnya kadang-kadang orang tua itu sendiri belum bisa motivasi dirinya sendiri. Makanya poin pentingnya tadi selesaikan dengan dirinya masing-masing dulu. Belajar tuh ya. Kesadaran bagaimana. diri dulu, Iya, itu yang iya. pertama. Oke. Baru setelah itu komunikasi yang bagus, masing-masing pihak mencurahkan keinginan-keinginannya apa, yang perlu dimaksimalkan apa secara optimal ya. Nah, baru kemudian motivasi itu bisa ditiupkan di situ sedikit demi sedikit dan akhirnya kita akan mencapai goals bersama di dalam keluarga. Kayaknya bayangin Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah, mawaddah, warahmah, lanjutannya dari Arum 21. Ya, kalau saya bisa meng-highlight ibu, ayah, anak pasangan ya tidak akan pernah berhenti belajar di saat kita bisa saling memberi, saling menerima, itu juga proses belajar gitu ya. Karena bisa jadi ada perubahan pola memberikan motivasi Betul. dan pola berkomunikasi. Iya, Mbak. Memang harus terus belajar tanpa henti, Mbak. Memahami anak juga begitu, memahami orang tua juga begitu ya. Sekarang kan yang banyak pola nggak cuma anak, Mbak, orang tua juga. Jadi anak juga memiliki peran juga untuk selalu melihat, mengevaluasi ya. Mama kok ini ya keseringan webinar deh, pusing liatnya. Kalau anak-anak saya seperti itu ya. Mama nih Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada webinar, terus Mama pusing liatnya, Mah. Kapan Oh gitu gitu ya. Oke. Kapan dong nggak di depan laptop gitu ya? Kan bisa saling mengkritik, oh
memberi masukan. Baiklah kalau gitu saya evaluasi. Jadi anak itu bukan objek saja, tapi dia juga sama-sama subjek dengan kita dalam membangun suasana yang baik, motivasi utama. Baik, berarti ada yang dia lihat tadi adalah kata-kata saling ya Teh ya, saling membangun biar keluarganya bisa semakin sakinah, mawadah dan warahmah. Iya. Tapi sayangnya Ibu Adip kita udah waktunya udah sangat singkat ya, tapi semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi ya Bu Adip ya Teh ya. Untuk pemirsa terima kasih banyak atas kebersamaannya. Semoga obrolan singkat hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Tetap di Sentuhan Kolbu TVRI Jogja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.